Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu. Saya dari kelas reguler 1 klaster 25G, mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Nah, teman-teman, di sini Ayu bakalan jelasin terkait materi metodologi penelitian akuntansi. Jadi, tetap stay tune ya. Selamat menonton. Bab 1, Teori dan Penelitian. Pengertian teori. Teori adalah sekumpulan ide, pengetahuan tentang sesuatu hal dan konsep-konsep yang terorganisasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya, yang berbentuk pengetahuan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Menurut Newman tahun 2003, menyatakan bahwa manusia selalu menciptakan dan memperbarui teori dalam kehidupan sehari-harinya untuk memahami bagaimana dunia di sekitarnya bekerja, tanpa harus memberikan nama pada teori tersebut. Teori secara ideal dapat digunakan untuk memahami, memprediksi, serta mengendalikan sebuah fenomena untuk memperoleh hasil tertentu. Sebagai contoh, teori tentang gravitasi bumi. Selanjutnya tentang bagaimana teori berkembang. Dalam memahami dan menjelaskan bagaimana suatu teori berkembang, ada beberapa pendekatan. Antara lain, yang pertama ada induktivisme. Induktivisme adalah teori yang dapat berkembang melalui kombinasi penalaran induktif dan deduktif. Pendekatan ini sering digunakan sebagai acuan dalam berbagai literatur filosofi sains. Yang kedua ada teori falsifikasi. Teori yang tetap survive tidak dikatakan benar, melainkan disebut belum dapat disalahkan. Teori ini dianggap berlaku sepanjang tidak dapat dibuktikannya kesalahan. Dengan demikian, sebuah teori akan digantikan apabila ada teori baru yang mampu membuktikan kesalahannya. Dan yang ketiga ada teori research programmers. Nah, menurut teori ini, pendekatan dan sains akan berkembang melalui penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan 3 komponen utama, yaitu negatif heuristik, protective belt, dan juga positif heuristik. Selanjutnya ada teori paradigma Kuhn. Nah, teori ini berkembang berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Dan yang selanjutnya adalah teori anarki. Teori ini dapat berkembang dengan cara apa saja dengan karakteristiknya masing-masing. Baiklah, selanjutnya tentang pengertian penelitian. Di dalam penelitian ada istilah yang dikenal dengan metodologi penelitian dan juga metode penelitian. Nah, metodologi penelitian adalah strategi umum di dalam melakukan penelitian, termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut. Sedangkan metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data. Nah, berikut ini adalah tujuan dari penelitian, yaitu yang pertama, penelitian eksploratory yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang sesuatu fenomena yang belum pernah atau sangat sedikit diketahui atau diteliti sebelumnya. Yang kedua adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang detail-detail spesifik dari sebuah situasi, lingkungan sosial, ataupun hubungan. Dan yang ketiga ada penelitian explanatory research yang bertujuan untuk mencari sebab dan alasan dari terjadinya sebuah fenomena. Dan yang terakhir adalah penelitian eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui reaksi dari individu-individu yang sejenis terhadap berbagai lingkungan yang berbeda atau individu-individu yang berbeda pula terhadap lingkungan yang sama. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penelitian. Nah, di sini ada 2 penelitian, yaitu penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Nah, penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu sains secara umum dengan mengevaluasi dan mengembangkan konsep atau teori yang ada di dalam bidang sains tersebut.
Nah, manfaat dari penelitian dasar yaitu untuk menambah pengetahuan tentang sains. Dan selanjutnya ada penelitian terapan. Penelitian terapan memiliki manfaat yaitu untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari yang terjadi di dalam badan usaha tersebut, yang mengakibatkan sering terjadinya pengambilan keputusan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Hingga terkadang sering sekali terjadinya kerugian yang cukup besar. Baiklah, selanjutnya kita memasuki daripada bab 2, yaitu tentang etika dalam penelitian. Yang pertama di sini ada konflik kepentingan dalam penelitian. Di dalam penelitian ada berbagai dilema yang muncul. Di antaranya adalah berupa konflik antara pengembangan sains, kepentingan pribadi peneliti, dan hak-hak dari objek yang diteliti. Nah, untuk itu diperlukan keseimbangan di antaranya berbagai kepentingan yang berbeda. Dan yang kedua ada kepentingan pengembangan sains. Kepentingan pengembangan sains sering diartikan sebagai sebuah pembenaran bahwa sains dapat dikembangkan kemana saja. Pandangan ini pun lain juga mengatakan bahwa sains harus diabadikan untuk manusia demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah kepentingan pribadi peneliti. Kepentingan pribadi peneliti biasanya terkait dengan jenjang karir dan juga kompensasi finansial yang diterimanya. Selanjutnya adalah hak-hak dari partisipasi yang diteliti. Seorang peneliti harus menghargai dan melindungi hak-hak dari yang diteliti, tidak saja secara fisik, namun juga psikologis. Selain itu, seorang partisipan juga berhak untuk dimintai persetujuannya, manakala penelitian itu memerlukan akses ke wilayah kehidupan pribadinya. Dan yang selanjutnya adalah kepentingan masyarakat. Nah, manfaat potensial dari penelitian bagi kehidupan telah dibahas dalam bagian kepentingan pengembangan sains, yaitu menyangkut kontroversi antara pandangan kemajuan sains dan sains itu sendiri untuk melawan kemajuan sains yang diabadikan bagi kemaslahatan umat manusia. Etika dan hukum formal. Etika dalam penelitian tidaklah berdiri sendiri. Hal ini berhubungan juga dengan lingkupan ekonomi, hukum, politik, dan sosial budaya di sebuah negara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu yang pertama ada plagiarisme. Nah, jadi seorang peneliti harus memperhatikan plagiarisme tentang hal yang sedang ditelitinya. Yang selanjutnya adalah kejujuran dalam penelitian. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian. Yang keempat, akses ke objek penelitian. Yang kelima, independensi penelitian. Yang keenam, menghindari pelecehan terhadap objek pelaku penelitian. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada bab 3, yaitu tentang berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah. Baiklah, yang pertama tentang 2 pendekatan dalam penelitian ilmiah. Ada 2 pendekatan dalam penelitian ilmiah, yaitu pendekatan positif kuantitatif dan juga pendekatan alternatif kualitatif. Pendekatan yang positif menyatakan bahwa realitas memiliki struktur yang konkret dan independen terhadap pemahaman manusia. Sebaliknya, alternatif cenderung memandang realita di sekeliling kita terdiri dari seperangkat label dan konsep yang diciptakan oleh manusia itu sendiri di dalam benak mereka untuk menolong mereka memahami fenomena yang sedang terjadi. Nah, pendekatan positif dan alternatif juga memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat manusia
dalam berhubungan dengan lingkungannya. Pendekatan positif lebih memandang bahwa perilaku dan pengalaman manusia sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh lingkungan eksternal. Sedangkan alternatif memandang bahwa manusia secara potensial adalah makhluk yang memiliki ekonomi, otonomi, dan kehendak bebas sehingga dalam batas tertentu mampu mempengaruhi dan menciptakan lingkungannya sendiri. Selanjutnya tentang pendekatan positivis. Diadopsi dari ilmu eksakta, positif adalah pendekatan yang menekankan bahwa kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa legitimasi sebuah sains dan penelitian tentang penggunaan data yang terukur secara tepat yang diperoleh melalui survei kuesioner dan dikombinasikan dengan statistik dan pengujian hipotesis yang bebas nilai atau objektif. Dengan cara itu, maka suatu fenomena dapat dianalisis untuk kemudian dijelaskan hubungan di antara variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Hubungan tersebut dapat berupa korelasi atau hubungan sebab akibat. Selanjutnya tentang pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif mempercayai bahwa penelitian terhadap fenomena sosial tidak dapat mengadopsi begitu saja pendekatan pada penelitian ilmu pasti. Pendekatan alternatif menggunakan peneliti itu sendiri sebagai alat mencapai suatu kesimpulan. Selanjutnya, pendekatan interpretatif beranggapan bahwa pemahaman atas suatu fenomena sosial dapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara detail, di mana teks ini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan, tulisan, atau gambar. Pendekatan kritikal. Menurut Newman tahun 2003, pendekatan kritikal lebih bertujuan untuk memperjuangkan suatu ide dari peneliti untuk membawa perubahan substansi pada masyarakat. Penelitian bukan lagi sekedar menghasilkan karya tulis ilmiah yang netral, tidak memihak, dan bersifat apolitis, namun lebih bersifat alat untuk mengubah institusi sosial, cara berpikir, dan perilaku masyarakat ke arah yang diyakini lebih baik. Perbedaannya dengan pendekatan interpretif adalah bahwa dalam penelitian kritikal adalah sah untuk melengkapi data lapangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi peneliti dalam menyimpulkan sesuatu dengan tujuan untuk mengubah keyakinan dan cara pandang pembacanya. Selanjutnya adalah konklusi dari bab 3 yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu di mana konklusinya adalah ketiga pendekatan yang dibahas di atas memiliki perbedaan pada beberapa aspek kunci. Perbedaan ini mengakibatkan cara melakukan penelitian, temuan penelitian, teori yang dikembangkan berbeda. Tidak ada cara untuk mengatakan pendekatan mana yang lebih superior. Namun, penarikan garis batas yang kaku berdasarkan ketiga pendekatan di atas dalam pelaksanaan penelitian juga bukan langkah yang produktif bagi perkembangan sebuah sains. Yang ada adalah titik berat, kecenderungan warna dari sebuah penelitian. Yang terpenting dari seorang peneliti adalah konsistensi dari penerapan pendekatan di atas sebagai sebuah titik berat dalam penelitiannya. Baiklah, itu tadi yang dapat saya paparkan tentang materi metodologi penelitian akuntansi. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.